Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Sumber Urip 22. Para sedulur, para petani, para sahabat dimanapun Anda berada. Hari ini kegiatan kami yaitu review kebun sawit yang skala umur masih 3 tahun, ya 3 tahun kurang. 3 tahun kurang, yaitu di angka 30 bulan. Kita review seperti apa keadaannya. Kalau dilihat dari kondisinya, kebun ini terbengkalai, ya seharusnya ini sudah tahapan panen ya, tapi ya berhubung nggak tahu ini yang punya kebun lagi nggak butuh duit atau gimana. Nah ini yang punya ini tersangkanya seperti ini ya, dengan luasan sawit ini ditanam dengan luasan pembibitan sekitar 500 lebih ya. Nampak malu-malu ini bosnya. Aduh gimana. Kita jalan-jalan seperti apa kebunnya. Kalau dengan punya saya ya, punya saya itu di angka umur 3 tahun sudah menghasilkan tonase sekian ya. Tapi dengan kondisi kebun ini ini belum sama sekali menghasilkan. Karena ya memang kebun itu sawit memang butuh perawatan yang cukup, harus ke jenjang yang betul-betul maksimal ya. Kalau nggak maksimal ya untuk skala hasil itu belum diperoleh ya. Seperti ini kebunnya, tengok sendiri, semak ya, semak di jalur matinya semak. Karena kemarin sudah diarahkan secepatnya harus disemprot untuk jalur karena mendekati masa-masa panen perdana. Tapi kondisi piringannya seperti ini guys. Tengok. Nah ini gimana mau panennya ya. Jadi seperti ini guys, itu sudah buah ya, sudah ada buahnya. Untuk bibit yang digunakan adalah bibit varietas bagus sebenarnya, bibit unggul ya. Bibit apa? Bibit sawit Simalungun ya. Tapi terkendala perawatan yang kurang maksimal, jadinya seperti ini ya. Pada fase itu di skala umur 2 tahun sudah paling tidak sedikit sudah membantu biaya untuk produksi. Tapi berhubung beliau ya kakean turu, jadinya ya seperti ini kebunnya. Memang kita sengaja untuk pergi ke lahan ini karena menindaklanjuti segi perawatan seperti apa ya, menindaklanjuti untuk tingkat perawatan yang harus kita dahulukan dari segi mana itu, maksudnya mengingat karena tanaman sawit ini ya, ini di skala tahap panen perdana ya, mau mengawali panen perdana ya. Memang sudah direncanakan setelah lebaran itu akan dilakukan panen perdana. Tapi alhasil dengan kondisi kebun seperti ini diundur. Maksudnya diundur itu ya karena seperti ini guys, rompot, semak ya, jadinya gimana ini? Kalau mau kita panen ya susah, yang manen kasihan nanti ya, sangat kasihan. Jadi yang kita lakukan nanti perawatannya, kita bersihkan dulu piringannya. Sistem apa yang kita dahulukan? Bukan kita semprot ya, karena mengingat buahnya itu sudah banyak yang masak sebagian ya, sudah banyak yang sebagian. Kita review sedikit buahnya ya, kita pakai kamera belakang. Jadi ini guys skala buahnya ya, sudah nampak penampakannya. Ini buahnya cukup lumayan ya. Untuk bibit sawitnya Simalungun, varietasnya Simalungun ya, varietas Simalungun. Kita langsung ke batang berikutnya. Kalau kondisi seperti ini gimana cara mau manennya ini ya, kasihan yang manen. Jadi nanti kita usahakan kita suruh bekerja untuk membersihkan piringan tersebut ya. Untuk jalurnya memang sudah disemprot,
Tapi kemarin arahannya itu hanya piringan saja, ternyata malah disemprot yang bagian luar dari piringan. Yang pas piringan ditinggal. Nah, itu buahnya skalanya. Oke. Mantap, guys. Ya sebagian sudah ada yang masak, sebagian juga belum. Jadi seperti ini kondisi buahnya. Ya lumayan loh, guys, ya nih. Nah, ini skala yang belum ada yang masak tapi buahnya sudah melenos besar. Ya. Sawit masih di skala umur kurang dari 3 tahun. Melenos, guys. Melenos buah, guys. Tuh, guys. Ini besar skalanya, guys, buahnya. Ya. Skala umurnya 3 tahun. Bibitnya bibit Simalungun seperti ini, guys. Ya. Jadi memang kita sengaja datang ke kebun, kita cross check kondisinya ya seperti ini. Mau kita lakukan pemanenan di tahap awal, panen perdana, tapi alhasil ternyata kita survei lahannya seperti ini. Untuk jalur sudah dikatakan, boleh dikatakan bersih ya, karena sebelum puasa kemarin sudah disemprot, tapi piringannya sama bekerjanya malah nggak disemprot, guys. Tengok kondisinya. Untuk pasar mati, tumbuhan yang tumbuh itu pisang kayak. Itu nanti kalau kita sudah musnahkan, itu akan menjadikan kompos. Kompos dari pisang itu sangat bagus untuk tanaman sawit kita. Ya, kita nanti musnahkan, mestinya seperti apa. Bisa kita lakukan penyemprotan dengan herbisida. Harus tepat sasaran herbisidanya, bukan asal-asalan ya. Kalau kita terbas nanti akan tumbuh lagi. Kita pangkas bawah akan tumbuh lagi ya. Nanti kita pakai sistem semprot ya. Tidak boros tidak. Kita lakukan seperti itu. Nggak nampak, guys. Gimana ini? Ya. Baik sisi kanan, baik sisi kiri seperti ini penampakannya. Alah. Kalau kebun nah, punya saya sendiri di skala umur yang sedemikian itu kemarin sudah menghasilkan ya, di awal-awal sudah ya sedikit membantu biaya untuk perawatannya. Tapi di skala umur yang mendekati hampir 3 tahun ini belum sama sekali membantu, masih proses pembiayaan cukup besar ya. Jadi di sini saya memberikan sedikit, maksudnya itu dalam skala perawatan kebun sawit itu memang harus betul-betul dijaga ya, harus rutin pemupukannya. Kalau pemupukan itu sebenarnya acuannya atau ketetapannya itu tidak perlu banyak-banyak, asalkan sedikit, rutin pengaplikasiannya itu setiap 1 bulan sekali, meskipun hanya 1 genggam. Macam-macam pupuknya itu enggak masalah. Tidak harus pupuk ini tidak ya. Yang terpenting itu pokok sawitnya masih dalam skala kecil, itu suplai itu ada, suplai pupuknya ada ya. Itu kalau mau sawitnya bagus. Tapi kalau untuk sawitnya Mas ini jadi skala umur yang sekian kurang tahu nih pupuknya berapa kali ya, kurang maksimal untuk skala pemupukan ya. Jadi rencana beliau mau memakai pupuk sistem kocor kohe kambing plus kimia ya. Jadi nanti seperti apa ya, kita buatkan videonya kembali nanti. Ini sebelum dilakukan pemupukan sistem kocor dan nanti setelah dilakukan pupuk sistem kocor. Nanti kita reviewkan hasilnya ya, supaya nanti betul-betul hasilnya real dan tanpa rekayasa. Oke. Mungkin hanya itu dulu sedikit review kebun sawit yang punya kawan kita. Oke, bukan pamer, intinya di sini hanya membagikan pengalaman, trik-trik supaya kita penerapan perawatan kebun sawit di skala pokok masih kecil. Karena setiap masing-masing itu perawatannya berbeda-beda. Nah, jadi di sini intinya
hanya membagikan pengalaman supaya kita di waktu singkat, di waktu dekat, tanaman kita sudah bisa produksi lebih cepat tingkat produksinya, dan sudah bisa membantu untuk biaya perawatan kembali ke kita dan kembalikan ke tanaman kita lagi. Oke, untuk kelanjutannya supaya kebun kita atau sawit kita itu pertumbuhannya lebih bagus lagi, karena sudah dapat suplai dari sawit yang kita tanam, sudah menghasilkan, akhirnya kita kembalikan lagi, itu sedikit bisa mendorong untuk kebutuhan pembelian pupuk tersebut. Nah, itu tujuannya. Oke, mungkin hanya itu dulu ya, sekedar sharing-sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para sedulur petani dimanapun Anda berada. Ya, sampai berjumpa di video-video kami selanjutnya. Oke, terus ikuti terus, dukung terus channel kami supaya berkembang. Salam santun. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur, jadilah diri sendiri, agar kedepannya diri kita atau kehidupan kita lebih baik dari hari yang sebelumnya. Oke, cukup itu dulu. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.